Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Galung Adriado Pardamian Tumanggor dengan NIM 11.120.130.620. Saya Merandal Herson Sebastian dengan NIM 11.120.130.630. Saya Eliezer Patardo Siringo-Ringo dengan NIM 11.000.121.001.30624. Saya Yonatan Ricardo dengan NIM 11.000.2013.0642. Saya Angelin Darmawan dengan NIM 11.000.120.130.616. Kami adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kelas A, mata kuliah Internet of Things, kelompok 16. Kami akan menjelaskan tentang alur persidangan perkara pidana di pengadilan negeri. Yang pertama adalah pembukaan persidangan. Pembukaan persidangan adalah pembukaan sidang oleh hakim atas dasar pertimbangan kehadiran terdakwa dengan ketentuan khusus, seperti sah atau tidak sahnya pemanggilan terdakwa atau sah atau tidak sahnya terdakwa memberi alasan untuk mangkir dalam persidangan. Terbuka atau tertutupnya persidangan untuk umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 153 ayat 3, yaitu pertimbangan mengenai perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur. Selanjutnya adalah pemeriksaan identitas terdakwa seperti nama lengkap, umur, tanggal lahir, dan sebagainya. Tahap yang kedua adalah pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan pidana di depan persidangan yang memuat perumusan mengenai tindak pidana yang didakwaan terhadap terdakwa, segala pertimbangan dan penilaian dalam memeriksa suatu perkara hingga putusan hanya berdasar apa yang tertera di dalam surat dakwaan. Ketentuan mengenai isi surat dakwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 143 ayat 2. Lalu ada tahap yang ketiga, yaitu tahap eksepsi dan putusan selah. Eksepsi secara singkat adalah keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atas dakwaan yang dibacakan sebelumnya. Eksepsi memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan unsur dalam dakwaan yang disinggung sebelumnya. Setelah pengajuan eksepsi, jaksa penuntut diberi waktu untuk menanggapi. Lalu beralih ke putusan selah, di mana hakim memiliki keputusan untuk menerima eksepsi atau tidak. Jika diterima, maka penyelidikan perkara akan diberhentikan. Jika tidak, maka sidang akan dilanjutkan. Tahap dan ketentuan ini diatur dalam pasal 156 KUHAP. Lalu ada tahap yang keempat, yaitu tahap pembuktian. Pembuktian adalah pemberian bukti, baik bersifat meringankan ataupun memberatkan dalam persidangan dengan cara menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Ketentuan dari masing-masing alat bukti tersebut diatur dalam KUHP pasal 185 sampai 189. Sedangkan ketentuan dan tahapan pembuktian dalam persidangan diatur dalam pasal 159 sampai 181. Tahap kelima dari proses persidangan adalah pembacaan surat tuntutan yang diatur dalam KUHP pasal 182 ayat 1A. Pembacaan surat tuntutan adalah tahap yang dilakukan setelah proses pembuktian, di mana hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Surat tuntutan sendiri adalah kesimpulan jaksa terhadap pemeriksaan perkara berdasarkan proses pembuktian, dan isinya sendiri tidak dapat lepas dari surat dakwaan yang dibacakan di awal persidangan. Isi dari surat tuntutan adalah tuntutan pastinya atau permohonan pidana, seperti besaran sanksi, yaitu jenis sanksi dan lamanya sanksi yang diajukan kepada hakim apabila penuntut merasa terdakwa itu terbukti bersalah. Tahap keenam dari proses persidangan adalah pembelaan atau pledoi yang diatur dalam KUHP pasal 182 ayat 1B dan 1C. Pembelaan adalah tanggapan yang diberikan oleh kuasa hukum terhadap tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum.
Pembelaan bisa berupa permohonan pembebasan apabila kuasa hukum merasa tuntutan itu tidak terbukti, dan bisa juga permohonan peringanan hukuman apabila tuntutan itu terbukti. Sama seperti pembacaan surat tuntutan. Pembelaan diberikan berdasarkan proses pembuktian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan di dalam pembelaan itu kuasa hukum dapat memberi tanggapan seperti penilaian apabila kuasa hukum merasa jaksa salah dalam keliru dalam menganalisa surat dakwaan dan unsur-unsur delik dan sebagainya. Setelah dibacakan, surat dakwaan ditulis dan diberikan kepada majelis hakim sesuai yang diatur dalam KUHP pasal 182 ayat 1C. Tahapan yang ketujuh adalah replik dan duplik. Istilah replik dan duplik pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam KUHP. Namun, replik tercantum dalam pasal 182 ayat 1C sebagai jawaban atas pembelaan terdakwa. Menurut KBBI sendiri, replik atau counter plea adalah jawaban yang diberikan penuntut atas pembelaan terdakwa. Replik juga dapat dilakukan untuk kedua kalinya, yaitu setelah kuasa hukum terdakwa memberikan duplik yang juga disebut ra-replik. Sedangkan menurut KBBI, duplik atau rejoinder adalah jawaban kuasa hukum atas replik yang diberikan oleh penuntut umum. Tahapan selanjutnya adalah tahapan putusan. Tahapan mengenai putusan diatur dalam KUHP pasal 182 ayat 3 sampai 8. Dan ketentuan mengenai putusan diatur dalam KUHP pasal 191 sampai 202. Putusan merupakan tahapan final dari proses persidangan setelah melalui pembuktian, tuntutan, pembelaan, dan jawab-menjawab selesai. Majelis hakim kemudian melakukan musyawarah dalam menjatuhkan putusannya. Setelah putusan diambil, hakim menjatuhkan putusan hari itu juga atau di hari selanjutnya dengan pemberitahuan kepada terdakwa, kuasa hukum, dan juga jaksa. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusannya. Akan tetapi, meskipun hakim diberikan kebebasan, tetap ada batasan yang mengaturnya. Yang pertama adalah tidak boleh menjatuhkan putusan di atas jumlah maksimal pidana yang bersangkutan. Yang kedua, tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana jika tidak ada peraturan yang mengaturnya. Yang ketiga, putusan yang diambil harus berdasarkan bukti yang cukup. Itu tadi penjelasan dari kami tentang proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Terima kasih sudah menonton.